Di video kali ini saya akan bahas mengenai 5 hal yang tidak boleh dilakukan atau tidak boleh terjadi pada fotografer wedding. So, simak videonya. Sebagai informasi, sekarang saya sedang berada di area Gor Saparua Bandung ya. Nah, kebetulan di sini saya jalan-jalan sekaligus nyari spot untuk komersial saya ke depan juga. Nah, baik teman-teman, langsung saja ke topik pembahasannya mengenai 5 hal yang tidak boleh dilakukan oleh wedding photographer. Apa sajakah itu? Poin pertama adalah datang terlambat. Nah, jadi datang terlambat ini adalah merupakan hal yang sangat fatal sekali pada acara wedding, dan memang datang terlambat adalah hal yang memang tidak bisa ditolerir dalam sebuah acara pernikahan. Nah, karena dalam acara wedding ada begitu banyak momen atau banyak peristiwa yang memang tidak bisa kita atur atau tidak bisa kita direct secara langsung. Ada berbagai macam alasan, mulai dari karena bangun kesiangan jika itu adalah acaranya pagi-pagi, atau misalkan datang terlambat karena miscommunication antara si fotografer dengan vendor atau klien jika itu adalah acara pre-wedding atau acara wedding, baik itu acara pagi ataupun acara siang. Sebagai fotografer wedding ada begitu banyak kesibukan seperti cetak album, lalu ke editing. Nah, biasanya untuk editing ini ada begitu banyak fotografer yang melakukannya pada malam hari dengan alasan karena lebih tenang, lalu lebih fokus juga. Nah, tipsnya adalah jika kalian mendapatkan job wedding atau pre-wedding pada keesokan harinya, usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan di malam harinya atau istilahnya tidak bergadang. Nah, jadi jangan sampai terjadi kesiangan. Kesalahan yang kedua adalah membawa memori penuh. Membawa memori penuh ini adalah artinya kalian membawa memori yang memang terisi file wedding atau file acara sebelumnya pada lokasi wedding saat itu, karena memang begitu banyak kesibukan sehingga lupa untuk mengcopy file yang ada di memori pada komputer atau pada laptop di studio atau di rumah. Nah, jadi usahakan jika kalian mendapatkan job wedding, kalian cek di room memori, barangkali ada memori yang memang belum tercopy ke komputer pada acara sebelumnya. Misalkan file dan tidak tercopy, oke, kalian bisa langsung format karena tidak akan khawatir akan memori penuh pada saat melakukan pemotretan. Poin yang ketiga ini adalah membawa baterai kosong. Membawa baterai kosong ini sama halnya dengan memori tadi, biasanya karena begitu banyak kesibukan atau aktivitas sebelum hari H. Nah, sehingga kita sebagai fotografer terkadang lupa untuk mencas atau mengecek baterai, apakah baterainya memang terisi penuh atau misalkan baterainya kosong. Nah, so untuk kalian yang mendapatkan job pada keesokan harinya, atau misalkan untuk kalian yang mendapatkan job wedding, diusahakan beberapa hari sebelum hari H itu baterai sudah terisi penuh. Jadi semua baterai di-charge. Usahakan kalian mempunyai baterai cadangan juga agar ketika kehabisan baterai juga kita tidak akan kerepotan. Kesalahan keempat adalah barang ketinggalan atau ada peralatan yang ketinggalan. Nah, barang ketinggalan ini termasuk hal yang terkadang kita anggap sepele juga karena banyak terjadi pada peralatan-peralatan kecil seperti baterai, trigger, memori, dan lain sebagainya. Bahkan barang-barang utama pun seperti kamera terkadang itu masih sering kejadian. Jadi jangan sampai ketika kita berada di lokasi kita baru menyadari bahwa kita ternyata ketinggalan memori, bahwa kita ternyata ketinggalan kabel atau apapun. Nah, karena itu kan sangat kerepotan sekali jika memang acaranya sudah dimulai pada saat kita baru menyadari ternyata kita kehilangan barang tersebut. Untuk itu dilengkapi dulu semua peralatannya sebelum hari H. Untuk poin kelima, hal yang tidak boleh dilakukan adalah tidak mengetahui alamat. Saya punya cerita menarik di sini mengenai tidak mengetahui alamat ini. Jadi saya pernah datang ke suatu lokasi wedding yang saya pikir itu adalah lokasi pernikahan. Nah, namun ternyata itu adalah kuburan. Jadi begini ceritanya. Ceritanya udah agak lama juga. Saya pernah mendapatkan job dari seorang teman, yaitu sesama fotografer. Nah, karena memang tidak mengetahui alamat itu sering terjadi ketika kita di hire atau kita mendapatkan job lembaran dari fotografer lain. Nah, jadi ketika itu saya mendapatkan job lembaran dari teman saya itu. Nah, pada saat memberikan job atau melempar job, dia tidak langsung memberikan alamat secara lengkap, tidak alamat secara lengkap untuk lokasi di
hari hanya nanti. Jadi setiap kali saya bertanya apakah alamat sudah ada, apakah alamat sudah lengkap, dia cuma memberikan gambaran pokoknya di daerah situ, di kota Cimahi. Nah, sampai malam sebelum hari H itu saya belum mendapatkan alamat secara lengkap. Setelah besok paginya kita berangkat ke lokasi dengan membawa data si acara wedding itu secara tidak lengkap. Jadi saya di situ hanya memiliki nama daerah sama nama kotanya saja. Jadi tidak secara detail apakah pengantinnya namanya siapa, lalu ke acara RT RW-nya di mana, karena memang pada saat itu acaranya bukanlah acara di gedung ya, mereka kan acara di kampung, acara di daerah. Jadi saya pikir kalau misalkan saya datang ke daerah situ juga mungkin tidak akan terlalu kesulitan, tinggal saya bertanya aja di situ apakah ada yang mengadakan acara pernikahan atau tidak, siapa yang mengadakan acara pernikahan di daerah ini. Saya pikir tinggal begitu saja itu udah oke, tidak terlalu kesulitan. Nah, namun ternyata keesokan paginya saya berangkat ke daerah situ bersama asisten saya menggunakan motor juga. Nah, pada saat saya datang ke lokasi, ternyata rombongan sudah datang. Dan saya memang melihat hanya dari barisan belakangnya saja. Nah, wah ini rombongannya banyak banget. Saya pikir oke lah, saya buru-buru waktu itu sama teman saya ikutin aja, karena memang untuk menyalip rombongan itu daerahnya seperti kayak gang gitu ya, memang agak sempit, jadi agak susah juga jika saya harus menyalip untuk berada di posisi paling depan di antara rombongan itu. Nah, akhirnya ya sudah, kita berada di belakang rombongan, kita ikutin. Nah, setelah rombongan itu berhenti, nah barulah saya menyuruh ke asisten saya untuk segera membawa peralatan ke lokasi weddingnya, dan untuk mempertanyakan ini pernikahan siapa, dari vendor siapa. Cukup lama juga ya masuk ke depan, entah dia bernegosiasi dengan WO atau dengan penyelenggara acara. Saya menunggu di barisan paling belakang. Nah, akhirnya dia dengan terburu-buru keluar. Nah, dia setelah balik lagi dia cerita bahwa itu adalah kuburan. Itu di situ saya betul-betul kaget, kenapa bisa kayak gini, kok kuburan. Nah, ternyata yang kita ikuti rombongan itu bukanlah rombongan pengantin, melainkan rombongan pemakaman. Jadi yang saya ikutin itu, yang posisi yang paling depan itu bukanlah pengantin, melainkan keranda jenazah. Nah, itu kan paling di situ kita ada ada kagetnya juga, ada lucunya juga. Kagetnya karena kita kok bisa-bisanya sampai kesasar ke kuburan, dan saya itu masuk ke area bukan area pernikahan, melainkan area kuburan. Nah, itu gimana nggak kaget coba. Saya pun turun dari motor untuk memastikan, oh betul, ternyata ini memang saya berada di area kuburan. Dan lihat di posisi paling depan juga memang dari kejauhan sudah kelihatan itu adalah keranda jenazah. Pada saat menyadari itu ya sudah, kita akhirnya muter-muter lagi, dan setelah beberapa lama akhirnya alamatnya kita ketemukan. Nah, lucunya lagi ternyata bukan wedding, itu adalah acara khitanan, acara sunatan. Nah, di sini untuk teman-teman, untuk yang poin terakhir ini, jadi kalian harus betul-betul memahami, kalian harus mengetahui secara mendetail ya, alamatnya di mana, lalu ke apakah acara sunatan atau acara weddingnya siapa, WO-nya siapa. Nah, jadi agar tidak sampai kejadian kesasar atau salah alamat. Nah, salah satunya yang saya alami itu. Oke teman-teman, cukup video hari ini. Terima kasih sudah menonton. See you.